Iya, betul. Nah, di episode kali ini kita punya wanita hebat. Ada seorang apa Nas? Grafologi. Grafolog. Ya, ini dia. Tessa. Selamat datang loh, saya terima kasih loh udah mau didatengin. Terima kasih juga udah mau mampir ke lapak saya. Iya, by the way kita diundang ke lapaknya Tessa nih, namanya Pondok SN. Pondok di Jakarta Barat. Oh iya, aku mau cerita dikit nih, gimana sih aku tuh ketemu sama Tessa. Tessa nih sebenarnya salah satu junior aku dulu waktu gua pikir Tessa tuh lo temuin di minimarket. Iya, itu ya. Nggak ada ya? Tersebar di mana-mana. Ternyata memang ketemu di Belanda. Gue ketemunya pas di kuliah di Belanda. Oh, jadi sama anak Belanda. Dulu di Den Haag, di Haagse Hogeschool School. Terus si Tessa. Tahun berapa tuh berarti? Gue sih Tessa datang tahun berapa? Gua ke Belanda itu tahun 2007. Oh, berarti gue bedanya 2 tahun. Gue 2005. Terus si Tessa ini sih tahun gue itu kuliahnya food teknologi ya. Iya. Terus gue ngambil bisnis gitu. Ya walaupun beda jurusan tapi karena anak-anak PPI jadi kita kenal gitu, main bareng. Oh, main bareng. Iya. Coba dong greeting dong dalam bahasa Belanda. Aduh, please dong. Lama sekali nih. Ayo dong. Ayo, 1, 2, 3. Kata spesial. Heel food. Itu doang. Artinya How are you? Oke. Kita masih ingat juga. Masih ingat lah dikit-dikit. Gece ya, Netherlands Praten. Gue nggak Ngaco udah ngaco. mau tanya dong, ini kan grafologi ini, aduh, gue aja kayak jarang banget dengernya ya gitu. Kok bisa sih kepikiran mau jadi grafolog gitu? Iya. Awalnya gimana? Ada triggernya apa gitu? Iya. Padahal kan lo sebelumnya belajar kursa ya? Iya. Jauh ya. Sangatlah nyambung. Jauh lah. Ya emang sih sering jawab pertanyaan seperti itu karena kan pekerjaan juga sebenarnya kan menurut orang tua, terus jadi berbeda lah. Awalnya tuh sebenarnya karena aku dibacain dulu, jadi aku dibacain. Aku dibacain. Jadi dianalisis lah. Iya. Waktu itu pergi ada acara business camp lah, kayak gitu. Aku sekamar sama psikolog ini gitu. Terus ya ternyata orang Indonesia ini waktu itu aku Surabaya, terus dibacain lah sama ibu psikolog ini. Nah terus aku bingung sih kenapa bisa seakurat itu. Jadi ya cuma dibacain, aku cuma nulis beberapa baris, udah gitu dibacain kan kayak gila, keren banget, dalam sekejap bisa tahu gitu kan. Dan karena memang background sendiri aku suka lah dengan hal-hal yang menyangkut psikologi manusia. Jadi ya sebelumnya memang sudah pernah tes kayak di DSD, terus yang MBTI, yang pokoknya yang psikotes yang udah ada. Nah cuma kan biasanya psikotes yang udah ada kita kan suruh ngisi kuesioner banyak. Kan. Ya ini cuma nulis gitu aja kok bisa. Jadi awalnya tuh di sekolah tuh kira cenayang sih karena Iya banget. cenayang yang ada sertifikatnya ya. Ya gitu, habis itu ternyata dia bilang ini bisa dipelajari ilmunya. Udah gitu bilang kamu sebagai pengusaha juga perlulah sedikit tahu ilmu ini, istilahnya untuk cari tahu bisnis partner yang jujur. Udah gitu juga istilahnya seleksi karyawan seperti itu. Nah ternyata karena aku dipelajari, akhirnya aku otodidak sih. Jadi saya jelasin sedikit nggak, grafologi itu apa? Grafologi itu jadi sebenarnya ilmu menganalisis tulisan tangan. Biasanya digunainnya buat apa sih? Kalau ya dulu sih biasanya kalau penggunaan yang sekarang yang paling sering itu untuk analisis tulisan calon pegawai. Jadi dalam HRD lah. Dan banyak perusahaan besar yang juga pakai ilmu ini. Dan sebenarnya ilmunya juga sebenarnya sudah sangat amat lama ya. Udah dipakai di HRD itu udah lama. Cuma habis itu bergeser karena ya itu ada tes IQ, psikotes lainnya. Nah terus sekarang baru mulai sampai lagi lah ceritanya. Berarti si ilmu ini tuh ilmiah ya? Iya. Jadi ilmunya ilmiah untuk membaca. Jadi bisa sekolah untuk dapatin ilmu ini. Betul. Bukannya dapat uang. Iya. Maksudnya itu tadi bertanggung jawab tadi. Jadi kalau waktu baru bisa belajar grafologi ini atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya bisa belajar, siapa aja bisa belajar sih. Mungkin kalau yang punya profesi psikolog kan sebenarnya akan lebih bisa membantu. Cuma iya sebenarnya ya semua
menurut aku sih kayak pertama kayak profesi yang seperti guru, terus juga orang tua gitu kan. Nah itu ya perlulah sedikit tahu tentang basic grafologi itu seperti apa, karena kan untuk tumbuh kembang anak. Udah gitu juga ya dalam pemilihan guru, misalnya profesi guru itu kan juga sebenarnya termasuk yang stresnya lumayan tinggi ya. Kita juga bisa cek lah. Ini kan ketawa nih nyungunya. Aku mau apa dibaca ya. Gitu. Jadi ya maksudnya kita bisa melihat juga dalam arti apakah gurunya tuh juga punya ketahanan emosi dan mental yang baik juga. Kompeten apa enggak untuk pekerjaan tersebut. Jadi bisa diaplikasiin ke semua rekrutmen gitu ya. Ya, udah gitu kalau klienku sih sekarang banyak yang untuk bacain calon jodohnya sih. Itu teman-teman. Iya. Nanti kita akan masuk ke situ nanti. Ngobrol lagi. Iya. Tahu dulu gitu. Kita pengen tahu juga nih, lu bisa sampai akhirnya oke, gue memutusin mau belajar nih, gue mau memutusin nih. Itu sebenarnya sih awalnya tadi karena kebutuhan cari pegawai juga kan, biar misalnya di restoran juga kita bisa percayalah orang-orang yang kerja sama kita gimana, udah gitu juga sama kru aku juga jadi lebih bisa dipetakan lah mereka lebih cocok gimana seperti itu. Terus ya akhirnya ambil sertifikasi. Terus Berapa lama ya? Kalau aku sih khususnya 3 hari aja ya. 3 hari crash course sama guruku namanya Pak Yosandi itu di Sunter waktu itu. Cuma 3 hari ya? Iya, 3 hari. Dan kembali lagi tergantung providernya juga, ada yang memang lebih lama 2 hari, ada yang misalnya sampai berapa bulan. Cuma karena kembali lagi aku juga tidak punya waktu banyak, jadi akhirnya aku ambil crash course. Dapat sertifikat. Terus selain itu ada workshop apa lagi atau apa gitu yang kamu ikutin? Abis itu ya paling baca buku aja, terus paling ya kelas online aku lihat ada beberapa juga yang ngasih. Ada rekomendasian nggak buku yang mesti kita baca gitu kalau? Ada sih, namanya yang nulis juga guruku juga ya. Jadi namanya dari tulisan tangan, kalau enggak yang grafologi horizontal. Juga dari Layosan. Kamu ngerasa sampai udah belajar nih semua, kamu ngerasa nih gue bisa nih sekarang untuk beraniin diri untuk baca. Untuk akhirnya kayak gue mau ambil sains deh. Awalnya sebenarnya gini, ketika aku belajar pandangan awalnya oke, aku bisa analisis tulisan orang. Cuma setelah ada aku ambil sertifikasi, aku sadar yang perlu dibenerin itu tulisan gue dulu sih. Iya benar-benar Gitu. Jadi dalam arti karena ternyata ya tulisan kadang kita sendiri kan tulisan kita sendiri juga masih belum bagus lah. Misalnya masih banyak trait-trait yang misalnya emosinya nggak stabil, gampang depresi. Jadi ya fokusnya setelah ambil itu sebenarnya aku latihan nulis dulu untuk diri sendiri. Itu segitu pengaruhnya. Iya, korelasinya apa kan? Iya, seberapa pengaruhnya nih antara tulisan tangan sama efek dari pribadi kita. Ya, yang tadi kan biasanya orang mengerti grafologi itu hanya untuk menganalisis. Padahal sebenarnya ya bisa digunakan sebagai terapi gitu. Karena kembali lagi grafologi itu kan kita bilangnya membaca otak ya. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak punya superpower kayak Profesor X. Iya benar-benar. Jadi yang seorang grafolog itu ya memang membaca misalnya sinyal-sinyal otak yang ada di tulisan. Jadi kita menginterpretasi sinyal-sinyal otaknya itu. Berarti bisa diartikan kalau misalnya kita lagi bad mood, tulisannya akan beda sama kita lagi happy gitu. Iya, itu pasti bisa berubah karena otak kita akan terus berubah kan. Iya. Jadi maksudnya tulisan kita misalnya 5 tahun yang lalu sama sekarang pasti berubah. Iya. Gitu. Karena kan lingkungan juga berubah, circle pertemanan kita berubah, kondisi stres kita juga pasti berubah. Nah itu pentingnya maksudnya ketika kita terapi dengan stabil dan aware bahwa oke, kita harus maintain emosi kita untuk lebih stabil. Itu ya sebenarnya kita latihan menulis itu ya latihan saraf motorik aja. Dan build kesadaran ya. Jadi latihan saraf motorik yang itu akan melatih otak kita untuk maksudnya bisa lebih baik. Ih super banget loh. Terus kamu selama belajar lagi nih menganalisa tulisan kamu sendiri yang sebelum
sama yang sekarang? Ada perubahan-perubahan yang kamu rasain? Ada, yang paling aneh itu karena waktu itu ceritanya gue baru diputusin kan. Aku nggak tahu mas tadi mau ketawa gimana? Ya oke. Dan terus waktu itu gue nulis tuh, dan maksudnya pas gue bandingin sama tulisan yang dan waktu itu gue belum belajar grafologi pun kan gue udah nulis aja lah catatan yang lain. Ketika gue nulis yang maksudnya itu kan gue belum belajar grafologi pun itu tuh udah ada perubahan. Jadi yang pas zaman yang gue waktu itu masih baru diputusin tuh udah kelihatan dari tulisannya tuh belum move on. Jadi kayak beban masa lalunya masih besar, nangis lalu move on lah. Nah ternyata ya setelah dibaca kayak beberapa tahun lewat itu ya udah selesai. Jadi kayak udah bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi itu udah berubah, apalagi setelah belajar grafologi ya akhirnya gue juga latihan yang bener-bener bagus lah gitu kayak biar semangat gue naik, emosi gue lebih gak meledak-ledak. Gimana sih kamu akhirnya mutusin? Ini saat punya klien memberanikan setelah belajar Itu kira-kira berapa ya? 8 bulan lah setelah gue belajar. Jadi selama 8 bulan itu ya maksudnya gue cari sampel sebanyak-banyaknya dong. Maksudnya ya awal-awal ya pasti ya siapa yang mau dibacain. Nah ini gue baru belajar grafologi nih, siapa yang maksudnya mau jadi sampel tulisan gue macam. Ya itu juga honing my skill juga lah. Intinya seperti itu kan. 8 bulan terus gue juga udah belajar cara bikin reporting yang bagus seperti apa. Terus ya akhirnya ya mulai awal-awal mulai dari situ aja karena udah yakin dan tulisan gue sendiri juga udah oke lah, udah tanya sama guru gue juga kayak tetap tektokan dan sebenarnya karena guru gue sama si ibu psikolog itu juga mantau tulisan gue jadi sampai benar sampai bagus dan itu yang maksudnya terasa banget lah karena dari tulisan itu kan juga terlihat bagaimana seseorang memanage keuangannya. oh iya Iya, jadi kayak boros atau enggak, jago nabung atau enggak, ya kayak gitu. Jadi kayak dari terapi tulisan itu juga membantu untuk kita untuk lebih conscious lah, untuk spending. Nah itu juga dari situ, maksudnya udah dilihat udah oke. Udah lah, coba awal-awal boleh terima klien. Jadi ya sebenarnya teman-teman dari awal juga jadi teman-teman buat sih. Karena cukup. termasuk gue yang apa sempat ganti tanda tangan ya? Kenapa tanda tangan lo waktu itu? Waktu itu kan gue mau menseriuskan bisnis gue lah. Oh iya, Jadinya kayak serius punya mau diserius Iya, jadinya kayak pengen tanya sama Tessa gimana nih lebih berat tanda tangan yang lebih berat 32 tahun. Iya, tapi kayaknya tantangan gue tuh SD kan bikin temen gue gitu kan. Ya kan kayak Emang asal aja ya, aja ya gitu. Jadi nasib lo diberikan temen lo. Gitu kan. Jadi ya udah kayak umur gitu kayak gue tuh gak pernah suka sebenarnya sama tantangan ini gitu. Oke, iya Gimana kalau kita cek dulu tanda tangan lo artinya apa gitu ya? Iya. Jangan kenal Tunggu ya. Sana. Iya tuh, sampai bawah ini. Iya. Kita tadi potek dulu ke sekolahan, kita potek sedikit whiteboardnya. Dari sekolahnya dia ya. Iya, dia Gimana? Siapa lu? Kamu dulu. Aku dulu. Oke. Nanti kita mau dibacain jelas. Kan harus terbuka nih buku ini. Kamu kan dibaca. Iya baik. Ini tanda tangan ya, tanda Iya. tangan. Ini kok ngeliatnya gitu sih kayak bener. Baiklah. Nah, Wah, bagus. seperti ini pemirsa kelihatan ya. Coba Gini. Oke. Jadi gimana? Ini kalau dari Oh, iya. ini kali ya. Dari sisi Aduh, terbuka. gue deg-degan. Oh, Jadi nih Ibu Dea ini tuh ibu. Gue manggilnya kakak. Ade Dea. ngareda. Kayak ibu deh ya? Ibu Dea, ya ibu guru kan? Iya. Ya sekolah juga kan? Ya. Ini memang Dea ini pekerja keras. Bisa terlihat dari Ada deh. Nanti terangin aku kasih ya. Jadi apa nih? Tekun bekerja keras. Cuma akhirnya jadi apa ya? Harus lebih smart work gitu. Karena jadi effort yang dikeluarkan lebih besar nggak dibanding sama hasilnya. Jadi ada lebih suka repotnya dibanding hasilnya ya kayaknya. jadi ya harus jadi capek gitu loh. Kadang sering ngerasa overwhelmed gitu, capek. Akhirnya ya jadi biasanya emosinya yang nggak stabil. Oh gitu.
Terus juga menampilkan kepercayaan diri yang bagus lah. Mungkin sesuai dengan pekerjaan sekarang yang maksudnya di publik gitu kan, di layar kaca. Jadi emang istilahnya yang ditampilkan kepercayaan dirinya bagus lah seperti itu. Nah ini kembali lagi aku tekankan kata ditampilkan karena tanda tangan itu kan istilahnya kita gunakan sebagai image atau branding. Nah ini perlu dicek lagi sama tulisan aslinya, apakah benar yang ditampilkan sesuai dengan pribadi aslinya atau ternyata tidak. Itu kan perlu dicek. Ini tanda tangan dari sekolah, nggak pernah mau ganti gini aja. Iya kan biasa tuh bang, Karena aku suka lupa kayak password apa itu almost nggak pernah ganti karena males mulai lagi, ulang lagi, ingat-ingat lagi. Termasuk tanda tangan ini kayak dari zaman sekolah sampai sekarang ya udah gini aja. Sebenarnya cukup terbaca, cuma memang ada yang perlu diperbaiki juga lah, belum maksimal. Udah gitu ya. Kalau dari aku sih, dari tanda tangan ini juga ada titik dan titiknya. Jadi ya, bahasa gaulnya tuh baperan gitu. Gue tuh very sensitif banget orang. Kayaknya harus gue yang nilai karena gue tau lo kan dari SMA. Nah, ini yang udah teman-teman dari dulu nih. Udah enough ya gue. Udah coba tolong lo. Udah selesai belum? Ya segitu dulu lah ya, nanti Ini tantangan gue sebelum gue diganti sama Tessa ya. Oke. Tantangan gue adalah seperti ini. Itu seperti ini tanda tangannya Mas. Yang ini Ada bintang-bintang kejoranya deh. bintang-bintang. Lo nggak tahu kan ini apa? Apa itu? Ada fotonya. Nah itu menarik, dua orang ini punya thread yang sama nih. Jadi kalau aku cek ini kan ada titiknya juga di sini. Iya. Ini ada titiknya juga di sini kan. Oh gitu, ada kesamaan kita ternyata. Iya. Itu doang. Sama-sama curigaan sama orang. Itu bukan titik sebenarnya itu loh. Ya apa ini kan kelihatan ada titiknya ini loh. Ya ampun, itu ada love kok, aku udah kasih sayang. Oke. Ngeles. Ini lalat terbang ya kan? Jadi orang yang punya titik di tanda tangannya itu orangnya tuh nggak mudah percaya sama orang. Jadi curigaan gitu. Nah tapi akhirnya pada kenyataannya di luar orang-orang yang seperti itu malah mudah ditipu sama orang. Jadi sebenarnya kan begini, ketika kita nggak percaya sama orang, ada orang pertama, kedua, ketiga, kita nggak nih gue nggak percaya nih sama dia. Ya, cuma ketika nanti datang orang kelima, keenam, udah capek kan sebenarnya emotionally, kayak ya udahlah yang mana aja, tapi belum tentu orangnya itu baik. Gini kita udah fed up kali ya begini dia ya. Jadi akhirnya ya gitu. Contoh makanya ini titiknya harus baiknya dihilangkan. Gitu. Terus tanda tangan yang baik itu juga tidak boleh mencoret-coret Nama ya, coret dia. garis-garis coret-coret gini juga Ini insight yang bagus ya buat kamu. Kita mesti mau bisa merubah tanda tangan. Paling enggak itu tuh masukan. Oke. Terus tahan. Seru ya. Lanjut ya. Jadi semua pengalaman kira-kira ada nggak sih baca tulisan tangan atau tanda tangan atau lain yang susah gitu? Yang unik? susah sih dalam arti tingkat kesusahan sih mungkin enggak ya, cuma lebih ke akhirnya emotional attachment aku ketika baca tulisan penulisnya, karena menurut aku yang lebih mungkin bukan susah tapi lebih ke concern ya. Jadi yang lebih concerning itu karena sekarang itu anak-anak yang masih kecil-kecil, masih yang remaja umur 8 sampai 15 tahun itu ketika dibaca itu udah ada ciri-ciri suicidalnya. Oh my god. Jadi ya berarti emang tulisannya itu emang bisa ngebaca sifat-sifat orang kayak berbohong, suicidal kayak gitu. Iya. Mungkin yang apa ya pedofil atau dan lain-lain tuh mungkin bisa kebaca juga. itu bisa kebaca. Jadi sebenarnya karena Jadi bisa sebagai indikator lah ya. iya, karena makanya sebenarnya ilmu ini juga sering dipakai di itu kepolisian. Jadi untuk profiling kriminal seperti itu. Nah, yang ya, jadi misalnya kita bisa tahu orangnya jujur atau enggak. Udah gitu misalnya mungkin kalau dalam mencari pasangan, kita tahu apakah calon pasangan kita itu punya gangguan emosi. Udah gitu dia bisa abusive atau tidak, itu juga bisa terbaca. Dia bisa punya agresif fisik, mukul, terus ngomongnya kasar, itu juga bisa terlihat dari tulisan.
Ya itu tadi sih mungkin lebih ke concernnya karena ya anak-anak yang zaman sekarang pun juga punya banyak konsumsi. Jadi kayak gitu. Ya masih usia apaan sampai masih remaja itu udah berpikir untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Terusnya kan padahal kita sebagai adult itu kan kita mikir ya anak kecil tuh susahnya apa sih, maksudnya they need to be happy kan sebenarnya. Ya sayangnya tapi kalau dalam kasus-kasus yang seperti itu karena ya aku kan juga bukan psikolog ya. Jadi biasanya masih lagi ke memang yang ke psikolog atau psikiater kalau memang perlu. Berarti ini kayak early warning gitu ya. Penting banget berarti ya kayak untuk tahu sebelum nikah pastinya, sebelum nikah, sebelum ibu juga untuk anak-anaknya untuk lebih tahu kondisi apa ya dalamnya ya. apa. Karena kan kadang juga apalagi anak-anak mereka takut ngomong. Iya, betul. Penting banget kalau guru-guru tuh juga belajar membaca tanda tangan ini supaya bisa tahu juga gimana nanganin satu persatu anak-anak kan. Gitu. Banyak case juga yang gue baca biasanya tuh orang tua atau orang yang terdekat justru yang paling lama tahu ya untuk masalah-masalah kayak Kenapa kira-kira menurut Kalau pengalamanku sih karena anaknya juga takut sama orang tuanya dan kembali lagi kan aku belum aja gitu keluarganya. Iya belum tentu itu juga sih dalam arti gue belum bisa ngomong karena gue belum jadi parent ya. Cuma maksudnya kalau melihat dari kasus klien-klien gue ya karena kadang pola parenting orang tua pun juga yang terlalu otoriter. Kayak gitu overprotective juga. Jadi akhirnya udah ada siapa dirinya mereka. Iya, udah ada distance yang terbentuk dan saya takut kan ketika bilang sama orang tuanya mungkin malah dimarahin. Malah dimarahin nih gitu. Iya. Akhirnya mereka malah bersembunyi atau become someone else gitu kali ya. Akhirnya dipendam ya maksudnya sampai kapan sih bisa dipendam nanti meledak ya nanti kan jadi masalah dia marah dia apa gitu. Jadi memang sedini mungkin ya orang tua baiknya ngerti lah bisa keep the children in check. Ada nggak sih special case yang pernah kamu kerjain gitu? Analisis special case tuh pasti gitu yang paling berkesan. Special case yang menarik kalau udah pasangan sih. Jadi kayak misalnya mereka sebelum menikah terus mau dicek kontraksi bentuknya. Ya enggak ada banyak. Untungnya klien-klien gue baik-baik sih. Mereka misalnya dengan terbuka mau istilahnya ya untuk evaluasi masing-masing. Kalau misalnya orang udah nikah gitu, misalnya si salah satunya nggak percayaan gitu gue pengen tahu dong ini suami gue nih ada indikasi selingkuh nanti itu bisa juga itu bisa dan itu udah terjadi. Oh gitu? Iya. Jadi kayak gitu beberapa sering banget sih nggak cuma kita beberapa udah yang dalam arti mereka pun sudah punya anak dan ternyata ya suaminya emang ada tendensi selingkuh yang seperti itu. Ya kembali lagi kalau kayak gitu saran yang itulah soal suami selingkuh atau enggak itu kayaknya semua cowok gitu ya. Sensitifnya begitu deh. Enggak lah, maksudnya harus punya hope kalau memang masih ada memang orang yang baik juga ada. Dan belum tentu suaminya loh, ceweknya iya maksudnya benar. Ya kalau kayaknya udah kayak kamu gitu ya, terlalu banyak godaan gitu. Ya maksudnya kayak apa ya udah cowok itu apalagi masalahnya kayak itu bukan masalah lah udahlah jangan bukan masalah dia orang gitu menurut gue banyak permasalahan lain lebih penting. Oke mungkin ada lagi kan yang apa gitu ya menurut lo atau lo pernah nanganin orang penting atau artis atau siapa gitu yang berkesan gitu. Berkesan sih ya itu Bapak ex-gubernur kita. Ex-gubernur ya? Ex-gubernur pernah nggak aku waktu itu kan si Pak BTP kan masih di penjara kan jadi nyamperin Pak BTP udah gitu pas hari itu bokap gue ulang tahun sih jadi gue minta pesan-pesan gitulah yang dari buku-buku itu ya iya ini lo manfaatkan tulisan itu. Iya, itu nggak kelihatan sekali. Tapi dari personanya dia sama tulisannya dia sama apa nggak? Ya maksudnya memang sesuai dengan misalnya kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, dia keluarkan itu memang sesuai dengan tulisannya. Kita tadi di Facebooknya dia tuh sering banget kayak nge-review orang yang ketawa juga. Aku sempat baca loh. Gitu ya. Terakhir
yang kamu bahas tentang Reinhardt. Reinhardt. Itu dari tulis tantangannya kamu baca apa? Nah itu kan aku belum dapat tulisan tangannya. Tanda tangan ya? Enggak, belum dari court dari Inggris itu nggak ada, dia belum kasih sampel sama sekali. Cuma mungkin waktu itu aku lebih ngebahas istilahnya kriminal lain lah. Jadi apa sih hal yang paling umum yang bisa kamu temuin di klien-klien kamu atau setelah kamu baca tulisan tangan dan tanda-tangan? Biasa sih paling sering ya, hampir di semua, bisa dibilang semua tulisan yang aku baca itu lebih ke emosi yang nggak stabil sama semangat yang naik turun sih. Jadi moody lah. Dan itu menurut gua juga lumrah sekali dengan tekanan pekerjaan kayak sekarang, kesibukan yang misalnya penuh distraction juga ya. Jadi itu maksudnya Kemacetan Jakarta mungkin. curhat ya Bu. Kan Teh tinggal di Bali ya Teh. Gue bolak-balik loh. Iya, maksudnya ada nggak sih bedanya orang yang tinggal di Bali sama tinggal di Jakarta? Itu mereka Pernah nggak baca orang yang di Bali? Pernah. kalau itu gimana? Sama aja ya. Sama aja. Namanya stres berarti nggak cuma di Jakarta. Iya, sama aja. Sama ada permasalahan hidup itu selalu ada gitu. Itu yang pertama tuh paling sering itu emosi sama motivasi lah. Jadi dan itu yang paling mempengaruhi performa kerja kita sebenarnya. Itu yang perlu distabilin. Terus yang kedua itu sih bohong ya. Waktu kamu Jago ngeles, jago memutar balikan fakta yang seperti itu juga. terus untuk misalnya ada sobat-sobat nada sopran nih yang pengen belajar psikologi, itu bisa nanti tuh arahan tuh sama yang kalau mau dibacain mata Kak? dia juga bisa. Nanti Aku kasih Instagramnya atau Facebook account-nya. Oh ya nih ngomong-ngomong katanya nih parenting di keluarganya Tessa juga unik ya. Iya. Maksudnya sangat stres. Jadi adiknya Tessa tuh menang-menang Menang konser ya Beb, iya terus kepo-kepoin kepo-kepoin Facebooknya Ini kepo sekali. Kepo ya ampun kok bisa ya anak-anaknya kok cemerlang semua gitu kayak Tessa tuh pinter banget tau gue dari dulu emang terus kayak pas gue liat adiknya juga ternyata menang macam-macam beasiswa Olimpiade juga kemarin juga sampai S2 Iya. ya kan maksudnya pas suka baca dari kecil itu gimana sih orang tua ngajarin makan cendol yang banyak. cendol ya kuncinya Adalah makan cendol. Enggak, maksudnya galon-galon ya ini cendol kita oh iya kalau makan cendol oke karena tadi Teh. udah disuruh makan karena tadi disuruh makan cendol karena punya pondok es cendol kamu pintar loh makan cendol. iya coba ya Sebenarnya kita lihat itu makanan sih makanya oke jadi ceritain dong gimana kalian di keluarga Kalau keluarga gua ini kan maksudnya pola parenting itu tidak bisa di satu fix lah ya. Iya, Maksudnya kan semua, ya. kembali lagi kan juga anak juga berbeda-beda. Udah gitu minat bakat anak kesukaan kan pasti berbeda-beda. cuma jauh sekali loh Lo nggak kan? siap nikah kan Soalnya orang mikir bahwa harus kayak gini ternyata nggak cocok kan sama anaknya. Iya. Nah tapi kalau gua itu di keluarga gua sih sebenarnya yang dari kecil ditekankan suka baca sih ya. Jadi kayak nyokap gua itu memang menyediakan bokap tuh menyediakan misalnya buku library yang memang ya udah baca sering dibacain. Udah gitu juga kalau zaman nyokap gua tuh acting sih sebenarnya kayak gua nggak boleh baca komik. Cuma ya kan gua nolong gitu kan ya. apa sebutannya buat nyokap lo? Tiger Mom. Tiger Mom. Oh, iya. Jadi nyokap gue yang typical Asian Tiger Mom gitu lah. Jadi yang sekolah ya ini Berarti lo setuju nggak dengan gaya parenting yang kayak gitu? ada yang setuju, ada yang enggak. Positifnya maksudnya memang membuat gue jadi disiplin, lebih tahu lah maksudnya how to attain my goal dan itu goal tracking gue gimana. disiplin. Iya. Cuma maksudnya contoh aja karena kayak kita berdua dari kecil kan di les itu banyak banget sebenarnya. Iya. Jadi ya dari musik, dari melukis, apa segala macam. Nanti kayak gua mungkin waktu masih kecil dipaksa main piano gitu masih oke. Cuma dede gua udah nggak bisa sekali. Jadi ya udah akhirnya ya diganti. Dia nggak usah les musik, cuma dia mungkin les sama yang dia suka. Gitu. Jadi tetap aja harus observasi anaknya minatnya di mana.
Berapa jam sih dulu disuruhnya untuk belajar dan gitu-gitu? Ada jam-jam khususnya atau Enggak ada sih, cuma maksudnya paling ya sehari 2 jam. Udah lebih dari itu lah boleh main. Dan kita kayak sebenarnya masih Yang itu di dunia apa gitu itu ada yang ada yang beda nggak dari orang cendol? enggak sih ya cendol ya. Tetap. Cendol Jadi cendol ada segala kunci. hashtag cendol dawet Karena ada keponakan gue, jadi nyokapnya itu sangat, dulu pintar banget, dan nyokapnya sangat gila gizi gitu. Jadi hitungannya sangat serius banget yang kayak nggak boleh lewat Ya. segram pun, udah berarti harus gitu jamnya gitu, campurannya harus ini, hari ini, beda-beda. Iya. Gitu. ya itu sih menurut gua pasti play role juga ya dalam arti gizi itu juga penting cuma waktu itu nyokap gua juga kayaknya dia kan juga nggak punya background gizi kayak gua yang lebih strict gitu ya enggak sih cuma ya dalam arti protein sayur tetap harus lah kalau sekarang dengan adanya ilmu yang sudah banyak informasi sih Berarti tadi Oh iya ada buat Nesa. kita punya sedikit Oleh-oleh. kita punya sedikit sauce nih. Iya. Buat Desa nggak bisa bawain apa-apa, Iya, baru kata ini apa-apa. aja. Semoga ada yang mau sponsorin ya, tolong. Iya benar, kalau ada yang mau sponsorin ya pasti nanti kita akan senang sekali. ini Coba diganjang. biar wanita hebat Tessa Anindya gitu ya buat kamu cendol. Iya betul. Terima kasih telah berbagi cerita kamu penting, kamu berarti teruslah menginspirasi. Yeay, thank you Nesa. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di episode Naya Sopran, Natasha Dea, Sora, Dadah.